Pameran konservasi lingkungan hidup daerah-daerah yang masuk dalam kawasan Wallacea, yang dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara, diserbu ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ada di Manado dan kabupaten kota lainnya. Lokakarya Nasional yang menggulirkan pameran konservasi lingkungan hidup daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur, yang masuk area konservasi Wallacea, hari ini dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ecosystem Partnership Fund. We're working here with Burung Indonesia and many LSM, many Lembaga Swadaya Masyarakat, non-government organizations from Indonesia to conserve biodiversity and the habitat where it is found in the Wallacea region of Indonesia. So, CEPF and Burung Indonesia, certainly we work to identify and conserve rare, endemic, and endangered bird species. However, there's more to it than birds. Birds are, of course, something that people enjoy looking at, but they are also indicators of the overall health of the environment. So when you are protecting birds, you are actually protecting the whole environment. How many endemic birds in Indonesia for the protecting? There are over 300 bird species in Wallacea. Pameran yang dilaksanakan bersamaan dengan Lokakarya Nasional Akhir Kemitraan Wallacea II ini, melibatkan 45 peserta pameran yang berasal dari Sulawesi Utara, maupun peserta dari daerah Indonesia Timur yang masuk dalam Wallacea. Pameran isu lingkungan hidup ini diserbu sekitar 800 pelajar dan mahasiswa serta dari masyarakat luas pecinta alam. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Manado, dan dari berbagai universitas di Kota Manado, memadati ruang pameran baik yang berada di dalam Hotel 4 Point maupun di koridor bagian luar lokasi pameran. Mereka antusias mengambil dokumentasi informasi terkait konservasi lingkungan hidup yang ada di daerah pesisir. Sini baik yang lukisan, foto, cerita, produk, semuanya terkait dengan laut. Nah, memang kita akan merayakan aksi konservasi di perairan, di laut, di seluruh Wallacea. Kami di Indonesia bekerja dengan teman-teman para champion sendiri dari berbagai penjuru Wallacea untuk bekerja bersama komunitas nelayan dan pesisir untuk melindungi laut kita dari kerusakan, juga membuat produk-produk yang lebih punya nilai jual, sehingga membantu perekonomian nelayan pada umumnya. Nah, walaupun burung Indonesia sendiri dari namanya burung pelestari burung dan habitatnya, tapi kami juga bekerja untuk ekosistem pada umumnya, di mana keanekaragaman hayati berada. Nah, inisiatif ini, apa yang kita selenggarakan kali ini dalam 2-3 hari ke depan, bagian dari program kemitraan Wallacea yang kedua. Yang pertama dulu dari tahun 2015 sampai 2020, kemudian ini yang kedua 2020 sampai 2024, dan di akhir periode ini melihat berbagai macam capaian ini, rasanya agak pantas kalau kita merayakan bersama Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Jadi silakan nanti menikmati apa saja yang disajikan, cerita, gambar, kemudian silakan yang ingin mencoba produk-produk dari masyarakat nelayan, pesisir di seluruh Wallacea, nanti langsung bisa bertemu dengan para yang ada di stand masing-masing. Sesungguhnya ada 4 hari rangkaian kegiatan. Kemudian ini sebenarnya adalah momentum yang sangat baik untuk pemerintah Sulawesi Utara memperlihatkan bagaimana bukan cuma Sulawesi Utara, tapi Indonesia juga, khususnya di Wallacea, bagaimana memamerkan, menunjukkan kepada semua yang hadir saat ini
pihak Wallacea yang mengurusi konservasi lingkungan hidup di pesisir Indonesia, mengaku sangat senang karena baik pameran maupun lokakarya nasional yang diselenggarakan di Manado mendapat perhatian khusus semua pihak. Saat ini kita berada di area pameran. Kami merayakan capaian program kemitraan Wallacea 2, di mana seluruh CSO yang ada di Wallacea, seputar Wallacea, berkumpul hari ini di sini. Kami ingin menunjukkan hasil-hasil pekerjaan upaya perlindungan habitat dan spesies penting yang ada di Wallacea, yang hanya ada di Wallacea. Dan ini kami ingin menyebarluaskan kerja-kerja baik kami dan hasil-hasilnya agar supaya boleh menginspirasi anak-anak sekolah, generasi muda, dan masyarakat umum yang mungkin belum tahu betul tentang ada apa di Wallacea. Jadi hari ini kami sangat berterima kasih untuk setiap peserta atau para tamu undangan yang ada saat ini. Kami sangat senang gitu ya, bahwa ternyata antusias masyarakat, terutama mahasiswa, anak sekolah, SMA, SMK, itu luar biasa. Itu bisa dilihat dengan peserta yang ada saat ini. Ini tentu merupakan momentum yang sangat baik sekali bagi gerakan konservasi di Indonesia dan di Wallacea khususnya. Tujuan Lokakarya Nasional Wallacea 2 di Manado ini, upaya untuk melestarikan flora dan fauna, sudah berlangsung sejak 2014 sampai sekarang. Program kemitraan Wallacea. Saat ini kami baru saja menyelesaikan program kemitraan Wallacea fase 2. Kegiatan ini merupakan program hibah yang berfokus pada organisasi masyarakat sipil di Wallacea. Nah, kegiatan ini sendiri hingga saat ini kami telah menjangkau 46 organisasi masyarakat sipil di Wallacea untuk bekerja pada isu-isu pengelolaan pesisir. Nah, kenapa di Wallacea? Wallacea merupakan sebuah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, yang mana itu berbanding lurus dengan ancaman-ancaman yang ada di sana. Nah, melalui organisasi masyarakat sipil, kami bekerja bersama, berkolaborasi untuk menjangkau daerah-daerah dan isu-isu yang mungkin kita tidak akan bisa melakukannya kalau kita lakukan sendiri. Jadi peningkatan yang sudah kita capai itu banyak ya. Di antaranya yang paling menonjol itu adalah meningkatnya opsi-opsi pilihan-pilihan untuk alternatif pendapatan masyarakat pesisir. Nah, terutama untuk komunitas-komunitas perempuan, mitra-mitra kami memberikan beberapa seri pelatihan, kemudian bagaimana cara mengembangkan produk-produk berbahan dasar sumber daya pesisir untuk nantinya bisa dijual. Namun tidak hanya berupa produk, mitra-mitra kami juga mengembangkan pelindungan-pelindungan berbasis masyarakat yang tidak hanya berdampak secara sosial dan ekonomi, tapi secara konservasi itu juga memperbaiki ekosistem hewan-hewan di dalamnya. Nah, hal lain dalam konteks pengelolaan perikanan, di proyek ini kami juga turut mendukung legalitas kapal-kapal perikanan yang ada di desa mitra kami. Selain itu, hal ini juga turut mendukung dan sejalan dengan program pengentasan IUU Fishing di Indonesia. Ada berapa banyak daerah yang masuk dalam grup Wallacea ini? Untuk di Wallacea sendiri itu sebenarnya terdiri dari beberapa pulau besar, itu dimulai dari NTT, kemudian NTB, Sulawesi, dan Maluku. Sulawesi sendiri, Mas Teguh melihat seperti apa konservasi burung maupun lingkungannya? Baik, Sulawesi ini merupakan daerah yang unik ya, lagi-lagi karena bagian dari Wallacea. Sulawesi memiliki berbagai jenis spesies baik daratan maupun lautan yang penting dan terancam punah secara global. Selain itu, Sulawesi juga memiliki beberapa spesies endemik yang hanya bisa dijumpai di lokasi tersebut. Jadi mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat terkait perlindungan burung-burung endemik ke Sulawesi Utara. Baik, bagi masyarakat, bagi semuanya, pada dasarnya konservasi itu bisa dilakukan dari mulai hal yang sangat sederhana, gitu ya. Meskipun sederhana, jika kita lakukan secara konsisten dan bersama-sama, maka capaiannya akan baik. Daerah-daerah yang masuk dalam konservasi Wallacea ini, menampilkan kerajinan dari hasil alam mereka. Ada juga yang khusus menampilkan foto-foto kegiatan kelompok mereka dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Stand-stand hasil kerajinan tangan, makanan olahan yang sehat, dan display lokasi konservasi di daerah masing-masing menjadi daya tarik pengunjung dan diserbu ratusan pengunjung. Pentingnya kesadaran masyarakat kita soal perlindungan alam dan pemanfaatan berkelanjutan
yang menjadi topik utama pada lokakarya akhir program Kemitraan Walasea kedua tahun 2024 yang digelar di Kota Manado kali ini. Mana pelaksanaan di daerah masing-masing? Mungkin saya cerita soal ini ya, inisiatif komunitas di pulau kecil di Pantai Kepulauan di Sulawesi Tengah terkait dengan upaya konservasi jenis-jenis terancam punah di sana, dan termasuk keragaman hayati Pulau Peling, di mana mereka misalnya mengupayakan konservasi mangrove, konservasi terumbu karang lewat pengembangan komoditi. Misalnya untuk komoditi gurita, mereka berhasil menyelamatkan, melindungi berbagai jenis terumbu karang, kawasan terumbu karang di pulau kecil di Pantai Kepulauan. Terus ada juga inisiatif teman-teman yang komunitas itu untuk menyelamatkan ekosistem mangrove lewat pengembangan komoditi di kepiting bakau. Nah, ada juga yang berkaitan dengan upaya penyelamatan jenis endemis di sana, ada cardinal fish, itu dengan menginisiasi yang namanya bank ikan. Kemudian terumbu karang itu bebas dari destructive fishing, penggunaan bom dan potasium. Kira-kira seperti itu inisiatif yang dilakukan oleh komunitas-komunitas di pulau-pulau kecil di Sulawesi Tengah, dan juga yang bekerja di wilayah Kogian. Mereka mengembangkan tata kelola perikanan skala kecil untuk mendorong partisipasi masyarakat di ekosistem pesisir. Itu sudah berjalan sejak kapan, Bang? Dari 2020 sampai sekarang. Progresnya seperti apa? Awalnya ini ya, teman-teman mencoba untuk mengidentifikasi tekanan dari beberapa jenis atau ekosistem pesisir di wilayah kepulauan, di wilayah Sulawesi Tengah, lalu kemudian mengidentifikasi hal-hal apa yang menjadi potensi dalam mengurangi tekanan. Salah satunya adalah lewat tata kelola perikanan skala kecil, di mana tata kelola ini komunitas menyepakati yang namanya sistem penangkapan, alat tangkap yang tidak merusak, lalu kemudian mengelola kesepakatan berkaitan dengan musim tangkap, termasuk area-area lindung, area-area yang perlu dilindungi, misalnya terumbu karang, mangrove, dan lain. Mereka juga punya bekal keahlian dalam mengukur perubahan ekosistem lewat partisipasi pemantauan layanan alam, kira-kira seperti itu. Dan selain itu mengembangkan tata kelola juga mencoba untuk menghubungkan mereka dengan pasar, terutama untuk ibu-ibu, misalnya bagaimana diversifikasi produk olahan untuk membantu mereka menambah sumber-sumber pendapatan di sektor perikanan. Tema ini sengaja digaungkan agar dengan begitu, lingkungan hayati kita terlindungi, kesejahteraan masyarakat terjamin, kekayaan alam di daerah masing-masing akan mampu menopang ekonomi masyarakat kita. Konservasi lingkungan hidup ini mendapat dukungan secara nasional dan internasional, khususnya dari penggiat lingkungan hidup dunia. Tim Network News melaporkan.